selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, dan komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya dari berapa ajang di Liga Eropa. Yang pertama itu ada Molde versus Sambrok. Yang kedua ada ST Galan versus Basel. Yang ketiga ada Grasshopper versus Serviti. Dan yang terakhir ada IFK Warnomo versus BK Haiken. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan di 4 match. Yang pertama itu Dinamo versus Krasnodar ya. Kemarin Musuh Bandar ambil di Krasnodar, nah di seperempat dan bermain di Oper ya, 2-3/4. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya kita juga win ya, karena skornya 1-3 ya. Sesuai dengan perkiraan yang Musuh Bandar kan kemarin berikan ya, prediksi skor itu 1-3 dimenangkan oleh Krasnodar. Di sini semuanya benar ya dari match ini, karena Musuh Bandar udah pilih juga ya untuk Krasnodar akan menang di kandang Dinamo. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Midtjylland ya, ngasih 1,5 dan bermain di Oper ya, 2-3/4. Di sini untuk handicapnya kita loss dan untuk over undernya juga kita loss ya. Skornya 1-0 ya, dimenangkan oleh Midtjylland. Di sini hanya 1-0 ya. Di babak pertama sudah mendapatkan penalti ya, tapi tidak ada gol kan. Tidak bisa mencetak gol ya penaltinya. Dan di babak kedua ini baru bisa mencetak gol, itu juga 1 ya. Dari Idovir itu pertahanannya cukup lumayan kuat ya, jadi hanya bisa mencetak 1. Di sini kita patah dua-duanya, sayang sekali. Dan di match ketiga kita kemarin ambil di Hammarby ya, ngasih 1/4 dan bermain di Oper ya, 2-3/4. Di sini untuk handicapnya kita loss dan untuk over undernya juga kita loss ya teman-teman. Di sini Broma Pokarna yang menang ya. Di saat performa Boka Pokarna itu kurang konsisten ya, tapi malah di sini dia yang menang ya di kandang. Dan Hammarby itu tidak bisa mencetak gol sama sekali. Di sini sangat kecewa ya Musuh Bandar, karena prediksinya dari tracknya bisa Hammarby yang menang ya, tapi malah kalah ya. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Once Caldes ya, nah di setengah dan bermain di under ya, 2/4. Di sini skornya 3-1 ya, dimenangkan oleh tuan rumah Deportivo Tolima. Di sini juga terlihat Once Caldes tidak bisa berbuat banyak ya, dengan Deportes mencetak 2 gol di babak pertama dan menambah gol di babak kedua ya. Di sini sayang sekali karena kita banyak patah ya, hanya 1 yang tepat ya. Di sini kita build kontennya patah untuk handicapnya, dan untuk over undernya juga kita patah, tapi tidak apa-apa karena di siangnya kita masih ada build JP ya. Ya walaupun hanya cacat-cacat sedikit ya, tapi tidak apa-apa. Di sini kita berhasil JP ya, tipis untuk build siang sore. Di sini Dewa United nggak, kemarin Musuh Bandar ngasih 1/4 ya. Di sini win karena skornya 3-0 ya kalau nggak salah. Dan Bali United menang ya dari Arema di kandang Arema, netral ya, tapi tepatnya di sini Bali United Musuh Bandar ngasih setengah ya. Di sini skornya 1-3 ya. Bali United menang. Dan Ulsan Hyundai kemarin versus Jeju. Di sini skornya sudah 2-0 ya di babak pertama. Skornya udah 2-0 ya di babak pertama. Tapi Jeju bisa mencetak 1 gol. Di sini sayang sekali ya, karena perkiraan Musuh Bandar ini under ya, 2-0 kalau nggak 1-1, tapi malah 2-1 ya skornya, dimenangkan oleh Ulsan Hyundai. Di sini kita LH ya, patah setengah. Dan Pohang bermain kekekan. Di sini kemarin Musuh Bandar bermain kekekan. Di sini Pohang menang ya di injury time, menit setan 2-1. Di sini kita win 3, LH 1. Di sini berhasil JP. Selamat untuk teman-teman yang mengikuti ya, yang ada di grup. Oke, itu saja yang bisa musuh review ya di pertandingan konten kemarin. Kita akan sikat ya pada hari ini, banyak match ya. Kita akan sikat dan kita akan JP terus di grup. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Musuh Bandar, yuk silakan bergabung dengan Musuh Bandar. Di situ single bet, bojal dan parlay semua Musuh Bandar share ya.
itu gratis, no bayar-bayar. Kalian bisa juga info bertanya-tanya ya mengenai prediksi dan pargai ke channel Musuh Bandar. Oke, lanjut aja langsung ke match pertama ya. Yang akan musuh bahas di pertandingan pertama itu ada Molde versus Shamrock. Oke, kita ada untuk Molde saat ini berada peringkat 5 klasemen sementara Liga Norway, dan untuk Shamrock sendiri berada peringkat 6 klasemen sementara. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim. Untuk Molde saat bermain di kandang omnya itu 80%, Ombro 10%, Ombro 10%, dan onggonya kita di sini di 2,70 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Shamrock sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 38%, away draw 19%, away loss-nya 43%, dan away goal-nya kita di sini di 1,81 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Molde itu 4 kali kemenangan dan 1 kali draw, dan untuk Shamrock sendiri 3 kali kekalahan dan 2 kali kemenangan. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Kita bisa lihat di sini untuk Molde 5 kali kemenangan, untuk Shamrock 1 kali kemenangan ya. Di sini terlihat Molde lebih unggul ya di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita lihat untuk pasaran pekan bandar terdahulu. Kita bisa lihat di sini Molde lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4, 1 dan 1,5. Dan untuk over undernya itu di 3/4, 3,5 dan 4. Di sini terlihat cukup tinggi ya untuk handicap dan over undernya. Oke, setelah melihat data statistik dari performa dari kedua tim, Musuh Bandar lebih percaya kita pegang Molde ya. Kita ngasih 1 dan kita bermain di over ya 3,5. Dan prediksi skor dari Musuh Bandar ini kemungkinan 3-1 ya, dimenangkan oleh Molde. Di sini kemungkinan dari over undernya terjadi bahkan banjir gol ya teman-teman. Dan kita ambil over, dan prediksi sih cenderung ke Molde ya dari 5 match pertandingannya dan bermain di kandang ya. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara ST Galen versus Basel. Oke, kita terlebih dahulu untuk ST Galen berada peringkat 7 klasemen sementara Liga Swiss, dan untuk Basel sendiri berada peringkat pertama. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk ST Galen saat bermain di kandang omnya itu 48%, Ombro itu 29%, Ombro itu 24%, dan onggonya kita di sini di 2,14 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Basel sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 25%, away draw 40%, away loss itu 35%, dan away goal-nya kita di sini di 1,20 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Kita bisa lihat di sini untuk ST Galen itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Basel sendiri itu 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat ST Galen lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa lihat di sini ST Galen itu 1 kali kemenangan, untuk Basel 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini Basel lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran pekan bandar terdahulu. Kita bisa di sini ST Galen berjagokan ya dengan memberi handicap 1/2, 3/4 dan 1/4. Dan untuk over undernya itu di 3/4, 3 dan 2, 3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, Musuh Bandar lebih percaya kita pegang ST Galen ya. Kita ngasih 1/2 dan kita bermain di under ya 3/4. Dan prediksi skor dari Musuh Bandar ini kemungkinan 2-1 ya, dimenangkan oleh ST Galen. Di sini kalau nggak ST Galen menang pertandingan 2-0, 2-1 ya teman-teman, karena pilihan Musuh Bandar ini kemungkinan berpihak kepada tuan rumah ya dari performanya. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Grasshopper versus Serviti. Oke, kita untuk Grasshopper berada peringkat 2 klasemen sementara Liga Swiss, dan untuk Serviti sendiri berada di peringkat 6. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk Grasshopper saat bermain di kandang omnya 52%, Ombro itu 14%, Ombro itu 33%, dan onggonya kita di sini di 1,95 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Serviti sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 29%, away draw 38%, away loss itu 33%, dan away goal-nya kita di sini di 1,24 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Grasshopper itu 3 kali kekalahan dan 2 kali kemenangan. Dan untuk Serviti sendiri 5 kali kemenangan ya. Di sini sapu bersih oh untuk Serviti. Di sini terlihat Serviti lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini untuk Grasshopper 1 kali kemenangan, untuk Serviti 5 kali kemenangan ya. Di sini terlihat Serviti unggul jauh ya di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran pekan bandar terdahulu. Kita bisa di sini pasarannya menjagokan Serviti ya
dengan memberi handicap setengah, 3/4 dan 1/4. Dan untuk over-undernya itu di 2, 3/4, 3 dan 2 setengah. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Serpiti ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di over ya, 2, 3/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 1-3 ya, dimenangkan oleh Serpiti. Di sini kemungkinan tim tamu akan menang pertandingan ya teman-teman, karena dari head to head dan performanya cukup sangat baik ya di 5 match dan head to head ya. Jadi musuh bandar lebih percaya kita pegang Serpiti ya. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir antara IFK Warnomo versus BK Icon. Kita bisa di sini untuk IFK Warnomo itu berada di peringkat 11 dan untuk BK Icon berada di peringkat 3 klasemen sementara ya, Sweden. Oke, kita untuk from to dari kedua tim. Untuk Warnomo saat bermain di kandang omnya 33%, Ombro itu 24%, Ombro itu 43%, dan unggulnya kita di sini di 1,10 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk BK Icon sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 57%, draw 33%, loss itu 10%, dan golnya kita di sini di 2 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini untuk BK Icon 5 kali kemenangan ya. Di sini sapu bersih BK Icon untuk 5 perjumpaan mereka. 5 pertandingan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini untuk Warnomo itu 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali draw. Dan untuk BK Icon sendiri 4 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini terlihat BK Icon lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita ada untuk pasar bukan bandar terjauh. Kita bisa di sini BK Icon lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 3/4, 1 dan setengah. Dan untuk over-undernya itu di 3, 2, 3/4 dan 2 setengah. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita gang BK Icon ya. Kita ngasih 3/4 dan kita bermain di under ya, 3. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 0-2 ya, dimenangkan oleh BK Icon. Di sini terlihat tim tamu akan unggul ya teman-teman, karena dari performanya dan handicap yang diberikannya. Dan untuk over-undernya ini musuh bandar lebih percaya di under ya teman-teman, karena kemungkinan ini hanya bola 2 atau 3 pas ya, jadi kita pegang under. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu bisa mengikuti pilih sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya, atau jika kalian bermain di luar pertandingan musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, mau bayar-bayar. Semua single bet, bojal dan parlay itu musuh bandar share di grup ya. Kalian bisa juga bertanya-tanya tentang parlay, single bet ya ke WA musuh bandar. Dan musuh bandar juga aktif bermain di tele ya, kalian bisa lihat. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.